Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Putri Jenny dari Grup 2 Psikologi Pendidikan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep anak berbakat. Jadi, yang pertama yang akan kita bahas adalah daftar isi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari anak berbakat, karakteristik anak berbakat, identifikasi anak berbakat, pengelompokan anak berbakat, kebutuhan pendidikan anak berbakat, dan juga masalah umum anak berbakat. Oke, kita lanjut kepada materi kita yang pertama, yaitu definisi dari anak berbakat. Jadi, definisi dari anak berbakat itu adalah anak berbakat yang memiliki potensi intelektual, kreatif, atau kepemimpinan di atas rata-rata dibandingkan dengan anak sebaya mereka. Anak berbakat juga biasanya menunjukkan tingkat kemampuan yang luar biasa dalam satu atau lebih dominan, seperti kemampuan intelektual umum, kemampuan akademik, kemampuan berpikir kreatif atau produktif, atau kemampuan kepemimpinan, dan juga seni visu di bidang seni visual ataupun pertunjukan. Nah, biasanya anak berbakat itu disebut dengan pintar atau jenius ya. Rata-rata IQ mereka itu di atas 130 gitu. Oke, kita lanjut kepada karakteristik anak berbakat. Nah, ini ada beberapa karakteristik anak berbakat. Salah satunya adalah kemampuan intelektual yang tinggi. Anak berbakat seringkali menunjukkan kemampuan berpikir abstrak, memecahkan masalah yang kompleks, dan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap berbagai konsep pada usia dini. Jadi, sejak dini itu mereka sudah memiliki kemampuan yang abstrak, yaitu kemampuan yang tidak biasa dimiliki oleh anak sebayanya. Biasanya mereka lebih mampu untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks, masalah-masalah yang terperinci di usia mereka yang masih dini. Oke, lanjut kepada kreativitas yang tinggi. Nah, salah satu karakteristik ini dapat menghasilkan ide-ide orisinal, berpikir di luar kebiasaan, dan seringkali menunjukkan inovasi dalam berbagai bidang. Nah, mereka memiliki kreativitas yang tinggi dan juga mampu memiliki minat dan bakat mereka di bidang-bidang tertentu, seperti bidang seni atau bidang ilmiah, ataupun bidang-bidang seperti bidang akademis maupun non-akademis. Lanjut, ketertarikan mendalam pada topik tertentu. Nah, di karakteristik ini, anak berbakat seringkali berfokus kepada bidang tertentu. Bahkan pengetahuannya melebihi tingkat pengetahuan orang dewasa. Ini biasanya disebut jenius ya, karena mereka lebih berfokus pada bidang-bidang tertentu, seperti mungkin pada bidang kesehatan ya, bagi mereka yang minat di bidang kesehatan gitu ya. Bisa jadi pengetahuan mereka itu lebih tinggi daripada pengetahuan kita sebagai orang dewasa. Kemudian lanjut kepada kemandirian dalam belajar. Nah, di karakteristik ini, anak berbakat sering belajar mandiri tanpa memerlukan banyak bimbingan dari guru ataupun orang tua. Mereka memiliki dorongan yang tinggi untuk terus mengeksplorasi topik yang menarik minat mereka. Nah, mereka ini lebih kreatif. Di karakter ini mereka lebih kreatif, dan biasanya itu apa yang mereka pelajari itu di luar dari bimbingan guru, di luar dari bimbingan orang tua. Jadi itu mereka memiliki dorongan yang tinggi untuk lebih mengeksplorasi apa yang mereka minati, apa yang mereka sukai, bidang apa yang paling mereka inginkan. Oke, lanjut kepada kemampuan sosial yang bervariasi. Jadi, beberapa anak berbakat memiliki kemampuan bersosialisasi yang tinggi dan beberapa mungkin mengalami kesulitan dalam bersosial. Karakteristik ini meliputi kecenderungan bergaul dengan yang lebih tua dan perbedaan intelektual dan emosional yang membuat mereka sulit untuk menyesuaikan diri dengan kelompok sebayanya. Nah, jika seorang anak itu
tergolong pintar ya, tapi berteman dengan anak yang tergolong ya standar saja, itu terkadang mereka bicaranya ya bisa tidak nyambung. Maka dari itu ya biasanya mereka lebih berteman dengan yang lebih tua, seperti adik kelas yang lebih berteman dengan kakak tingkatnya karena obrolan mereka lebih nyambung ya. Tapi itu sangat jarang terjadi ya, karena kan seorang anak itu lebih memahami jika sebayanya gitu. Jadi dia si anak ini bergaul dengan yang lebih tua agar semakin meningkatkan beberapa bakat mereka, seperti itu. Lalu selanjutnya perfeksionisme dan juga semangat yang tinggi. Anak berbakat sering menetapkan standar yang lebih tinggi untuk pekerjaan mereka sendiri dan cenderung merasa stres jika apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu, mereka juga memiliki semangat yang tinggi dalam mengerjakan apa yang mereka fokuskan untuk mencapai standar yang mereka inginkan. Nah, rata-rata kebanyakan anak berbakat ini ya sifatnya ya perfeksionis. Apa yang mereka mulai ya mereka harus selesaikan. Apa yang mereka inginkan ya mereka harus capai. Jadi ya mereka cenderung merasa stres dan depresi sendiri terhadap tekanan yang mereka hadapi. Tapi mereka tidak luput dari memiliki semangat yang tinggi juga untuk mencapai dan memfokuskan apa yang mereka inginkan. Oke. Lanjut kepada perhatian terhadap detail. Nah, di karakteristik ini anak berbakat memiliki kemampuan yang tajam dalam memperhatikan detail, baik dalam menyelesaikan tugas akademik maupun tugas lainnya atau aktivitas lainnya. Mereka mampu menganalisis situasi atau masalah secara mendalam dan menyadari elemen-elemen kecil yang membentuk keseluruhan gambar. Ya, mereka seperti cenderung OCD juga ya. Mereka ini memperhatikan setiap detail kecil dari tugas yang akan mereka lakukan. Jadi itu tugas itu nggak boleh salah. Jadi mereka mampu menganalisis situasi dan masalah apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka lakukan secara mendalam. Ya, lanjut kepada keterampilan verbal yang kuat. Anak berbakat dapat mengekspresikan ide-ide mereka dengan jelas dan meyakinkan, baik secara lisan maupun tulisan. Anak-anak berbakat biasanya suka membaca, bahkan sering membaca bahan bacaan yang kompleks untuk usia mereka. Mereka juga mempunyai kosakata yang lebih kaya dan lebih canggih. Nah, biasanya keterampilan verbal ini juga didapat dari luar. Misalnya dia mendengarkan berita-berita mungkin, atau dia mendengarkan orang tua berbicara, atau dia mendengarkan orang-orang pintar berbicara gitu ya. Jadi mereka itu lebih suka membaca untuk meningkatkan skill dan mengekspresikan ide-ide mereka gitu. Jadi mereka itu mengekspresikannya itu bukan hanya secara tulisannya, tapi mereka juga mengekspresikan secara lisan. Jadi kita bisa melihat karakteristik anak berbakat itu dari lisannya juga. Oke, lanjut kepada materi berikutnya, yaitu identifikasi anak berbakat. Oke, sebelumnya aku akan jelaskan dulu apa itu identifikasi anak berbakat. Identifikasi anak berbakat adalah proses sistematis untuk mengenali anak-anak yang menunjukkan potensi luar biasa dalam satu atau lebih bidang, seperti intelektual, kreativitas, kepemimpinan, atau seni. Proses ini penting untuk memberikan dukungan dan intervensi yang tepat agar anak-anak berbakat dapat mencapai potensi penuh mereka. Nah, biasanya
memang rata-rata anak berbakat itu kelihatan dari luar kalau mereka ini berbakat, secara dari cara mereka memimpin, dari seni mereka, dari kreativitas mereka. Cuman ada beberapa bakat mereka yang terpendam, jadi harus dikeluarin dulu. Nah, bagaimana? Jadi ada namanya metode identifikasi anak berbakat. Nah, salah satunya ada tes kecerdasan atau tes IQ, tes kemampuan khusus, penilaian kreativitas, pengamatan guru, rekomendasi orang tua, pengamatan teman sebaya, portofolio atau produk kreatif, tes kepemimpinan, penilaian sosial dan emosional. Nah, dari tes-tes ini, dari metode-metode ini, kita bisa tahu apakah anak itu berbakat atau tidak. Ini adalah beberapa cara untuk mengetes keberbakatan seorang anak. Oke, kita lanjut kepada materi berikutnya, pengelompokan anak berbakat. Jadi, pengelompokan anak berbakat dalam psikologi pendidikan bertujuan untuk memahami jenis dan tingkatan bakat yang dimiliki oleh anak-anak agar mereka dapat menerima program pendidikannya sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. Oke, tidak sembarang diberi, tidak disamaratakan. Anak berbakat tidak bersifat homogen. Mereka memiliki beragam kemampuan dan bakat di berbagai bidang. Jadi ada yang di sains, ada yang di seni, mungkin ada yang di bidang-bidang eksternal lainnya, atau bidang-bidang internal lainnya. Jadi anak berbakat ini memiliki potensi di bidang atau di minat mereka yang berbeda-beda. Jadi tidak semua anak berbakat itu sama potensinya. Oke, jadi berikut saya akan jelaskan pengelompokan dari anak berbakat. Yang pertama ada pengelompokan berdasarkan bidang bakat. Dari bidang bakat ini yang paling dasar yaitu ada bakat intelektual, bakat kreatif, bakat kepemimpinan, bakat seni, dan bakat psikomotorik. Nah, kemudian ada pengelompokan berdasarkan tingkat bakat. Ada bakat yang paling dasar yaitu bakat moderat, ada bakat yang sedang, bakat tinggi, atau ada juga bakat luar biasa. Jadi dia benar-benar anak yang sangat berbakat. Lalu ada pengelompokan berdasarkan sifat bakat. Ada yang sifatnya umum dan ada bakat yang sifatnya khusus, ya. Lalu ada pengelompokan berdasarkan gaya belajar. Ada yang pertama, ada anak berbakat dengan latar belakang minoritas. Yang kedua, ada anak berbakat dengan latar belakang ekonomi rendah. Lalu ada pengelompokan berdasarkan karakteristik emosional dan sosial. Yang pertama, anak berbakat dengan tantangan emosional, dan yang kedua, anak berbakat dengan kesulitan sosial. Nah, begitu tadi pengelompokan dari anak berbakat. Kita lanjut kepada kebutuhan pendidikan anak berbakat. Anak berbakat memiliki kebutuhan pendidikan yang khas dan berbeda dari anak-anak pada umumnya. Mereka membutuhkan pendekatan yang disesuaikan agar potensi mereka dapat dikembangkan secara optimal. Jadi, kita perlu memperhatikan apa saja yang dibutuhkan dari anak berbakat, baik itu kebutuhan pendidikannya, kebutuhan emosionalnya, kebutuhan eksternal, kebutuhan internalnya, mentalnya. Kita harus tahu semua kebutuhan mereka, karena kegagalan dari memenuhi kebutuhan mereka itu dapat menyebabkan mereka mengalami kebosanan, frustasi, dan tidak berkembangnya potensi atau bakat mereka atau minat mereka itu tidak berkembang. Maka dari itu kita harus mencukupi atau memenuhi kebutuhan dari anak-anak berbakat ini. Karena apa? Karena masalah-masalah ini dapat menghambat perkembangan mereka jika tidak ditangani dengan baik, baik secara akademis maupun secara emosional. Oke. Yang terakhir,
Dan tidak kalah penting yaitu masalah umum anak berbakat. Oke, anak berbakat dengan prestasi rendah tidak mencari prestasi yang menurun bisa terjadi di usia prasekolah, sekolah, ataupun di usia lanjut. Seringkali yang nampak adalah kesulitan dalam waktu lama, sulit untuk berkonsentrasi mengerjakan tugas, atau self-image yang rendah. Nah, kita sebagai calon guru sebisa mungkin harus menciptakan suasana yang kreatif, suasana yang berbeda kepada anak-anak murid kita, agar mereka tidak kebosanan, tidak sulit untuk berkonsentrasi. Ya, tugasnya itu jangan melulu tulisan, tugas, begini begitu. Kita tuh harus kreatif dalam memberikan tugas, ya. Jangan melulu tugas LKS kerjakan, ya. Jangan melulu itu, anak-anak bisa bosan. Lama-lama dia ngabain tugas itu. Jadi cara mengantisipasinya adalah guru itu harus kreatif agar anak-anak, ini bukan untuk anak-anak berbakat saja, agar anak-anak lainnya dapat betah duduk di sekolah dan juga meningkatkan kekreativitasan mereka juga, dan juga mereka bisa mampu mencari minat dan bakat mereka itu ada di mana jika kita berkreatif itu di kelas. Lalu anak berbakat dengan motivasi rendah. Anak tidak termotivasi untuk belajar meraih prestasi yang dapat dilakukan. Maksudnya cara yang dapat dilakukan jika anak tidak termotivasi untuk belajar itu, ya kita cari tahu dulu sumber dari keadaan fisik mereka. Bisa jadi mungkin mental mereka sedang down, jadi mereka tidak termotivasi untuk belajar, ya. Kita sebagai guru juga harus memaklumi, kita harus berkonsultasi dengan mereka, menanyakan apa masalahnya. Bisa jadi itu masalah itu mereka. Dan kita sebagai guru itu kalau bisa menolong, kalau bisa memotivasi anak tersebut. Dilihat juga dari keadaan emosional keluarga, ya. Terkadang seorang siswa ini mentalnya bisa terganggu akibat masalah-masalah keluarga, ya. Jadi mungkin karena orang tuanya bertengkar atau masalah ekonomi atau sebagainya. Jadi kita sebagai guru tidak bisa juga menyalahkan anak tersebut jika mereka tidak termotivasi untuk belajar. Karena apa? Karena ya faktor tadi. Jadi kita harus sebagai guru kita harus memberikan banyak sekali motivasi, kita harus memberikan jalan keluar, kita harus berkonsultasi penuh lah kepadanya, memberikan jalan-jalan yang baik. Lalu kita juga harus melihat hubungan dari pendidikan dan orang yang penting baginya. Jadi kita harus memberikan motivasi. Untuk apa kamu belajar? Jika kamu belajar untuk orang yang kamu sayangi, misalnya, kamu harus terus belajar, nak. Contohnya seperti itu. Oke. Sekian dari saya. Ternyata materi kita sudah habis. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf jika saya ada salah kata ataupun ucapan. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.